Tahun 2025, kelas menengah diprediksi makin cekak. Katanya tulang punggung ekonomi, kok malah makin terhimpit? Kesenjangan antara kaya dan menengah melebar, biaya hidup melonjak, dan impian finansial makin jauh. Gimana caranya kita keluar dari jebakan ini? Ini dia FinTip, Financial Tip buat kamu. Yuk intip! Kelas menengah di Indonesia itu unik. Kita ini tulang punggung ekonomi, tapi seringkali terjebak dalam kondisi yang serba tanggung. Di satu sisi, kita sudah bisa memenuhi kebutuhan paling dasar. Di sisi lain, impian untuk mencapai kebebasan finansial terlalu jauh. Kebijakan pemerintah adalah hal yang paling berpengaruh dalam kehidupan kaum kelas menengah. Kebijakan pemerintah akan mempengaruhi penghidupan masyarakat. Bagaimana rakyat bisa leluasa mencari pendapatan, bisa mudah membeli bahan-bahan pokok, akses pendidikan yang layak, dan lain-lain. Selain itu, biaya hidup yang terus meningkat juga jadi tantangan yang besar. Harga kebutuhan pokok, pendidikan, dan kesehatan terus naik. Sementara kenaikan gaji seringkali tidak sebanding. Kalau penghidupan ini terganggu, kelas menengahlah yang paling menderita. Kita nih nggak dijamin undang-undang untuk mendapatkan bansos, karena hanya golongan miskin yang dikasih bantuan. Kalau orang kaya, ya jangan ditanya. Makanya, kita si kelas menengah ini harus ekstra effort buat jaga kesehatan keuangan. Salah satu masalah dan kendala dalam usaha itu adalah tekanan gaya hidup. Media sosial bikin kita terus-terusan lihat orang lain liburan mewah, makan di restoran mahal, atau pakai barang-barang branded. Akhirnya kita ikut-ikutan, padahal keuangan belum tentu kuat. Belum lagi, kita seringkali dihadapkan pada pilihan sulit. Misalnya, antara menabung untuk masa depan atau membayar cicilan rumah dan kendaraan. Yang seringkali cicilannya tuh nggak sesuai sama kemampuan bayar kita. Lalu apa solusinya? Pertama, kita tuh perlu sadar diri dan berhenti membandingkan hidup kita dengan orang lain. Fokus pada tujuan keuangan pribadi dan buat anggaran yang realistis. Kedua, tingkatkan literasi keuangan, belajar tentang investasi, manajemen hutang, dan cara mengelola keuangan dengan bijak. Ada banyak kok sumber informasi yang bisa kita manfaatkan, termasuk konten-konten di Zep Finance tentunya. Yang ketiga, cari sumber penghasilan tambahan. Di era digital ini, ada banyak peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan, mulai dari freelance, bisnis online, hingga investasi. Ingat, gak akan ada yang bantuin kalau kita kesulitan ekonomi. Keuangan kita adalah tanggung jawab pribadi kita. Nah, Friends, jangan biarkan diri kita terjebak dalam lingkaran kemiskinan kelas menengah. Kita punya kendali atas keuangan kita. Yuk mulai langkah kecil hari ini untuk masa depan finansial yang lebih baik. Ingat, perubahan dimulai dari diri sendiri. Kalau kamu punya masalah keuangan yang ingin dibahas atau topik menarik yang ingin kita ulas, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar atau melalui media sosial Zep Finance. Siapa tahu nih, curhatan kamu bisa jadi inspirasi untuk video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video edukasi keuangan dari Zep Finance. Sampai jumpa di FinTip berikutnya. Dah!